Jadi harus adil terhadap masyarakat bawah. Jangan sampai kita itu seolah-olah hak yang sama sebagai warga negara, kalau gubernur boleh pindah tetapi buruh bangunan nggak boleh. Apalagi pakai operasi justisi. Menurut saya itu operasi yang melanggar HAM. Kita tidak melakukan operasi justisia. Yang kita lakukan adalah lebih kepada kemanusiaan. Siapapun yang datang ke Jakarta harus ada identitasnya. Dukcapil akan mengecek itu, administrasinya dicek. Siapapun yang diajak ikut bergabung ke Jakarta benar-benar menyiapkan diri. Jangan pindah Jakarta tapi tidak bisa lebih inovatif. Jangan sampai pindah Jakarta menjadi beban Jakarta, tapi menjadi solusi ekonomi kita semua. Siapa suruh datang Jakarta, siapa suruh datang Jakarta, sendiri suka sendiri rasa. Perayaan Lebaran di kampung halaman hampir usai. Arus balik tidak hanya membawa pemudik kembali ke Jakarta, tapi juga wajah-wajah baru yang ingin mengadu nasib di ibu kota Jakarta. Masih ibu kota atau tidak? Mereka datang dengan berbagai alasan, mulai dari mengejar mimpi hingga mencapai peruntungan, dan fenomena pendatang pasca Lebaran ini terjadi setiap tahunnya. Lantas bagaimana kesiapan Jakarta menghadapi gelombang pendatang? Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Pemirsa, inilah interupsi Siapa Suruh Datang Jakarta. Meskipun gelombang urbanisasi tahun ini semakin berkurang, sejak 2023 juga semakin berkurang dan tahun ini diprediksi hanya 10 sampai 15 ribu. Namun di tengah gelombang PHK, seberapa siap Jakarta menampung 15.000 orang, Pak Yani? Ya, kita perkenalkan dulu ya para narasumber ya. Udah mau main ngegas aja. Karena mau habis liburan soalnya. Masih suasana liburan sebenarnya. Iya. Sudah ada 4 narasumber, sebelah kanan saya ada Ciko Hakim, staf sus Gubernur Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelahnya ada Pak Ahmad Yani, anggota DPR DKI. Dan di sebelah kiri saya ada Kang Yayat Supriyatna, ahli tata kota. Selamat malam, Kang Yayan. Selamat malam. Dan Mas Imam Prasojo, sosiolog dari UI. Selamat malam, Mas Imam. Selamat malam. Dan para mahasiswa ada 5 perguruan tinggi ini malam hari ini. Ada Gunadarma, ada STEBI, ada UNJ, ada dari STAN juga STAN juga ada. Luar biasa, nggak libur. Luar biasa. Dan jadi Poltekkes ya. Baik, selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Silakan Anissa dengan pertanyaan pertama. Saya ke Pak Yani deh. Tadi pertanyaannya sama. 10 sampai 15 ribu di tengah gelombang PHK. Seberapa siap Jakarta? Ini selalu berulang loh Pak. Iya. Saya kira untuk kedatangan warga dari daerah ke Jakarta sudah Lebaran ini, kalau pandangan dari Pemprov DKI Jakarta Dukcapil ya, ada penurunan 10 sampai dengan 15 ribu ya. Ya. Nah ini kalau kita lihat perkembangan dari tahun ke tahun memang ada proses penurunan. Kenapa terjadi penurunan? Karena memang di DKI Jakarta sudah membuat satu kebijakan. Jadi dari Dukcapil sudah menyiapkan satu aturan, di mana aturan itu yang memang perlu disampaikan kepada warga masyarakat. Apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini oleh Dukcapil, yaitu melakukan penataan, ya penataan kependudukan. Ya untuk warga yang memang sesuai dengan domisili. Nah dengan adanya penataan kependudukan ini, maka kita lihat bahwa pada saat ini ya tahun 2024 ya kalau tahun 2024 itu 16.000 ya pendatang, dan perkiraan 2025 ini 10 sampai 15.000 ada penurunan. Kenapa? Karena dengan penataan kependudukan sesuai domisili ya sudah terjadi penurunan dari jumlah warga yang akan datang. Kenapa? Karena ada aturan-aturan yang memang cukup ketat yang diberikan untuk warga. Mereka datang ke Jakarta bukan hanya sekedar datang,
tapi harus dilengkapi dengan identitas. Kemudian mereka juga harus jelas bagaimana pekerjaannya ke depan kalau mau datang ke Jakarta. Belum lagi mereka juga harus punya keterampilan. Nah ini upaya dari Pemprov DKI Jakarta untuk bisa mengendalikan warga yang datang dari luar Jakarta. Walaupun Pemprov DKI secara terbuka memang membebaskan warga untuk datang ke Jakarta bisa mengadu nasib. Ya. Bang Ciko, ada tambahan lagi dari dashboard yang disebutkan tadi, apa saja yang perlu diidentifikasi dari pendatang yang akan masuk ke kota Jakarta dari Pemda? Saya lebih memilih untuk kita membahas bagaimana Jakarta ini sebagai ibu kota ya, masih hari ini masih menjadi ibu kota. Namanya juga ibu ya, masa anaknya mau datang dilarang tolak, ya kan? Dan ini gitu bukan ya. beban ya, ini adalah orang ingin berkontribusi. Kita jangan selalu menggunakan diksi-diksi yang negatif. Ya. Mari kita gunakan diksi seperti masyarakat pendatang yang ingin berkontribusi. Karena kita semua ini juga pendatang kan, kita bukan asli Jakarta. Itu yang mau saya bilang gitu ya, di dalam ruangan ini mungkin Bang Yani doang nih asli Betawi kayaknya nih. Ya kan, yang lain pendatang. Walaupun saya yang pendatang itu adalah kakek nenek saya dari order lama berada di sini. Bapak ibu saya udah lahir di Jakarta juga, saya juga udah lahir di Jakarta. Tapi pada prinsipnya Jakarta ini memang sejak tahun 1940-an udah menjadi target urbanisasi ya. Melonjaknya lagi di tahun 80-an sampai tahun 2000-an dan hingga sekarang ini. Jadi bukan suatu hal yang baru, bukan suatu hal yang patut untuk dibicarakan terus-menerus gitu ya terkait dengan wah apakah habis lebaran ini akan melonjak dan lain-lain, tapi kan semuanya nanti mungkin akan lebih dijelaskan oleh Mas Imam sebagai sosiolog ya, akan menemukan equilibrium sendiri gitu ya. Artinya ada lonjakan, apakah akan ada ketersediaan lapangan kerja? Saya rasa ada kok. Kalau kita lihat di Jakarta, kita lihat kalau jalan-jalan pengembang itu membangun kok perumahan-perumahan ya kan. Pemprov sendiri juga akan membangun banyak TOD, Transit Oriented Development, artinya di bidang konstruksi, di bidang jasa juga akan banyak tersedia lapangan kerja. Jadi nggak usah takut, artinya ada yang datang, ada juga yang balik. Okay. Ada juga yang pulang mudik untuk ketika di hari tua berpikir untuk kembali ke daerahnya masing-masing. Jadi tidak perlu unskilled, yang penting rajin bekerja. Enggak dong, enggak. Saya tidak bilang unskilled, harus punya keahlian tertentu yang disesuaikan dengan apa yang tersedia di Jakarta. Itu yang kita harapkan. Nah, tapi kan ini semua hanya bisa kita minimalisir hal-hal yang ada ekses negatifnya. Nggak bisa ditiadakan sama sekali, ya kan? Terkait dengan pendataan misalnya. Apakah bisa 100% akurat? Ya nggak juga. Tapi kan kita harapkan dengan apa yang menjadi keseriusan dari Mas Pram dan Bang Dul di era pemerintahannya di Provinsi Jakarta ini, pendataan menjadi hal yang sangat penting. Ya, pendataan itu menjadi bahkan bagian dari visi misi itu sendiri. Bagaimana data itu tidak boleh salah, tidak boleh tidak tepat sasaran. Karena apa? Terkait datangnya warga pendatang ini kan juga terkait dengan bagaimana Jakarta ini bukan hanya banyak kesempatan atau opportunities, tapi juga banyak bansosnya. Berbeda dengan daerah-daerah lain. Itu tapi juga itu syaratnya adalah harus 10 tahun sampai yang baru datang dapat bansos, yang udah puluhan tahun di sini nggak dapat bansos. Betul ya Bang Eni ya? Dan syaratnya 10 tahun harus tinggal di Jakarta kan? Itu yang akan kita regulasikan ke depan. Nah, jadi semoga kita semua juga bisa menerima bahwa Jakarta memang tempatnya orang mengadu nasib, tempatnya orang untuk memperbaiki nasibnya. Tapi juga teman-teman saudara-saudara kita yang datang harus berpikir juga 100 kali, mungkin 1, 2, 3 kali berpikir, jangan sampai datang ke sini malah nasibnya lebih buruk daripada ketika mereka berada di daerah asal. Yang saya heran 15.000 orang datang ke Jakarta, tapi tiap tahun ART itu masih jadi drama loh. Nyari ART itu masih drama. Saya ke Pak Imam. Saya ke Pak Imam. Pak Imam, yang keberhasilan mengurangi urbanisasi atau sekarang larinya justru ke kota satelit? Bekasi, Tangerang, Bogor, Karawang, yang ya mungkin Bekasi dan Karawang UMR lebih besar daripada Jakarta. Dan daerah industri. Ya, jadi pertama ya sebelum ngomongin itu, pendatang itu siapa sih? Kalau kita mau hambat, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai pekerja-pekerja. Nah, seringkali jangan salah loh. Kita punya presiden pendatang. Apa dia mau kita larang, kita persulit. Wakil presiden yang sekarang pun pendatang, gitu kan? Nah, memang ada buru-buru bangunan. Jadi kalau kita lihat dari sebabnya mereka datang, secara sederhana itu ada faktor pendorong. Kalau masyarakat pertanian, ya pekerja-pekerja buruh bangunan, tidak ada pekerjaan di sana, tentu dia akan cenderung mencari nasib di Jakarta. Tapi politisi yang kepengen naik
jenjangnya juga Harus ke datang ke Jakarta. Nah, jadi Bawa keluarga juga ya. iya, supaya nggak bias gitu loh. Jadi kadang-kadang pada saat kita ngomongin pendatang itu kejem banget terhadap masyarakat yang kepaksa dia harus datang karena di kampung halamannya itu tidak tersedia lapangan pekerjaan yang layak. Nah, tapi pengangguran politisi yang datang ke sini nggak pernah dijadikan pembahasan gitu loh. Nah, jadi menurut saya supaya adil, yuk kita bicara tentang sebab utamanya, pendorongnya apa, sehingga wilayah-wilayah tertentu lebih cenderung orang-orangnya datang ke Jakarta. Ada daya tarik kota ya Mas ya? Ya? Ada daya tarik kota ya? Ada daya tarik. Nah, itu ada push factor yang pendorong, ada juga yang penarik, Ya. gitu kan? Nah, penarik tentu fasilitas pembangunan yang tidak seimbang, ya, sekolah lebih bagus, universitas lebih banyak, ya, kesempatan lebih banyak di tempat seperti Jakarta. Ya jelas aja orang akan tertarik ke kota-kota. Nah, pembangunan yang tidak rata, yang tidak merata itu cenderung mendorong orang untuk mencari nasib, dan termasuk politisi. Kalau kita itu ingin berkarir politik secara lebih adil, lebih merata, Harus ke nggak harus di Jakarta. Jakarta gitu loh. Jadi kalau kita ngomongin tentang pembatasan, ingat bahwa gubernur DKI mayoritas orang pendatang. Saya malah nggak tahu siapa, gitu loh. Dan saya yakin Pak Mas Pramono Anung juga, Mas Pram aslinya Kediri. ya asli Kediri dan mudiknya juga ke Kediri. Dan saya yakin beliau tidak akan mengatakan, mari kita hambat Oh, enggak. orang-orang yang datang. Itu Dia sudah- nggak akan posisi Iya, kayak itu gitu. sudah clear dari Ya. Mas Pram dan Bang Rano sudah clear. Ya, nah justru menurut saya nanti kita bahas bagaimana Jakarta yang dulu sebagai ibu kota, saya nggak tahu sekarang masih apa enggak ya. Nah, itu memfasilitasi daerah-daerah supaya dia ekonominya berkembang, kesempatan. Namanya aja ibu kalau dulu kan. Ibu itu ya memberikan Mengayomi. mengayomi, membesarkan tempat-tempat yang lain. Nah, kalau itu masalah itu betul-betul dibangun dan orang tuh juga nggak suka kok untuk pergi ke sini kalau susah payah. Ya, apalagi kalangan bawah itu ada researchnya, kalangan yang terpaksa dia harus pindah ya dengan tidak ada skill segala macam. Itu dia juga beresiko. Dia nggak suka sebetulnya mengadu nasib dengan ketidakpastian. Tapi karena di daerah asalnya betul-betul situasinya kepepet dan dia berharap ada perubahan nasib, dia datang ke sini. Baik. Jadi harus adil terhadap masyarakat bawah. Jangan sampai kita itu seolah-olah hak yang sama sebagai warga negara, kalau gubernur boleh pindah tetapi buruh bangunan nggak boleh. Apalagi pakai operasi justisi. Menurut saya itu operasi yang melanggar HAM. Operasi justisi sudah diberhentikan sejak 2018. Saya ke Kang Yayat. Kang Yayat, Jakarta tuh masih menarik nggak sih? Nah ini, tadi Mas Imam udah nyinggung ya. Kita itu ribut hanya ketika mempersoalkan yang 10.000, 15.000 karena kategori ketidakmampuan ekonomi. Padahal Jakarta ini sudah ditinggalkan oleh 300 sampai 400 ribu warganya yang move on ke tetangga sebelah. Baik, Mas, kita stop sampai di situ dulu, nanti kita elaborasi lagi. Kita akan lihat dan juga dari Kang Yayat seperti apa. 300 sampai 400 ribu itu move on ke kota lain atau ke negara lain? Ah, itu.